Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda soleh-soleha semua? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat, kuat, ceria, dan bersemangat. Amin, Allahumma amin ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita kembali akan belajar karakter. Nah, pada pembelajaran karakter hari ini, Bunda Nur kembali akan belajar bagaimana cara mengendalikan emosi. Nah, ketika kita mengendalikan emosi, kita juga kadang terjerumus atau kadang terperangkap kepada sikap-sikap yang membuat kita menyesal. Menyesal karena meluapkan emosi dengan cara yang tidak benar. Kita jadi dibuat serba salah. Kita tidak bisa mengontrol emosi kita, yang akhirnya membuat kita menjadi sangat menyesal. Nah, sekarang kita akan simak bersama-sama video yang menceritakan bagaimana cara mengendalikan emosi dengan jalan yang benar atau dengan cara yang benar. Mari kita simak video berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Ibu harap kalian sudah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, hari ini kita akan belajar cara mengendalikan emosi. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah marah? Bagaimana perasaan kalian setelah marah, dan apa yang kalian lakukan saat kalian sedang marah? Yuk kita simak kisah kesabaran Nabi Zulkifli berikut ini. Zulkifli adalah orang yang penyabar. Karena kesabarannya, setan pun tidak suka. Setan berusaha menguji kesabarannya. Setan menyamar menjadi orang tua renta. Orang tua itu mengadu kepada Zulkifli bahwa dia dianiaya seseorang. Zulkifli memerintahkan untuk membawa orang tua tersebut. Selama 3 hari, orang tua tersebut datang tanpa mengindahkan perintahnya. Zulkifli tetap sabar menemuinya. Sebaliknya, setan naik pitam karena Zulkifli tidak kunjung marah. Akhirnya, setan menampakkan wujud aslinya untuk menakut-nakuti Zulkifli. Zulkifli berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut kita dapat mengetahui ternyata setan sangat menyukai orang-orang yang mudah marah, dan sebaliknya setan sangat membenci orang-orang yang sabar dan tidak mudah marah, seperti Nabi Zulkifli. Sebagai anak soleh dan solehah, seharusnya kalian dapat meneladani sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Zulkifli ya, yaitu sikap sabar dan tidak mudah marah. Nah, anak-anak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah nasihat kepadaku." Beliau berkata, "Janganlah engkau marah." Orang itu mengulangi permintaannya beberapa kali. Beliau tetap berkata, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Nah, apakah kalian tahu bagaimana sih cara mengendalikan marah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memerintahkan agar kita dapat menahan amarah. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan marah. Yang pertama, mengucapkan ta'awudz. Saat kalian sedang marah, ucapkanlah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Marah datangnya dari setan, sehingga kita seharusnya memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan syaitan. Yang kedua, diam. Saat kalian sedang marah, lebih baik diam. Diam berarti sabar, dan syaitan sangat membenci orang-orang yang sabar. Yang ketiga, berwudu. Ketika kalian sedang marah, jangan lupa untuk berwudu. Karena setan tercipta dari api, dan api hanya bisa diredakan oleh air. Dan yang keempat adalah berbaring. Ketika marah, silakan kalian berbaring, insya Allah marahnya akan reda ya. Nah, anak-anak, siapa yang mau dapat pahala?
Allah menjanjikan pahala bagi hambanya yang mau menahan amarah loh. Rasulullah SAW bersabda, orang yang perkasa adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak, pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini? Hari ini kita belajar tentang kesabaran dan cara untuk menahan amarah. Kita juga dapat mengetahui bahwa ternyata marah datang dari setan dan kita tidak boleh mengikutinya. Mintalah pertolongan dan perlindungan kepada Allah dari bisikan setan yang terkutuk. Kita juga mengetahui bahwa orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barusan kita sudah mendengarkan bagaimana cara mengendalikan emosi sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah. Pada saat kita sedang diliputi rasa amarah, terkadang tanpa kita sadari melakukan perbuatan atau sikap yang mendatangkan penyesalan, seperti berbicara kasar, memecahkan barang yang akhirnya melukai orang di sekitar kita. Sekarang, untuk tugas karakter hari ini, coba Ananda semua menuliskan pengalaman yang mendatangkan penyesalan ketika kalian sedang marah. Jadi silahkan Ananda Soleh-Soleha menuliskan pengalaman atau menyebutkan pengalaman-pengalaman apa saja yang mendatangkan penyesalan akibat Ananda Soleh-Soleha tidak bisa mengendalikan rasa amarah. Silahkan Ananda mengirimkannya dalam bentuk voice note. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran karakter hari ini kita menjadi pribadi yang sabar dan senantiasa menjaga amarah agar terhindar dari sikap yang menjauhkan kita dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Bunda, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.